Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arwan. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum Arsuta film The Mist yang dirilis pada tahun 2007. Film ini disutradarai oleh Frank Darabont dan juga dibintangi oleh Thomas Jane sebagai David, Marcia Gay Harden sebagai Carmody, Laura Holden sebagai Amanda, Adrien Brauer sebagai Brad, Toby Jones sebagai Ollie, dan masih banyak yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kabut yang diakibatkan oleh kesalahan ilmuwan karena mencoba membuka portal ke dimensi lain. Hal itu mengakibatkan para monster serangga berdatangan ke bumi dan menyerang para manusia. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama David yang sedang melukis di malam penuh badai dan petir. Ketika sedang asik melukis, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Ia berhenti saat untuk membawa anak dan istrinya ke ruangan bawah tanah. Menurut saya itu adalah keputusan yang tepat, karena secara bersamaan sebuah batang pohon masuk menembus jendela tepat di tempat David melukis. Untung lu pergi bang, kalau kagak film sampai di sini doang udah tamat. Dan keesokan paginya, keadaan di luar rumah mereka cukup berantakan dengan beberapa pohon yang tumbang. Namun untungnya tidak ada korban jiwa. Saat masih melihat keadaan sekitar, mereka melihat sebuah keanehan, yaitu datanya kabut yang berada tepat di atas danau yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Mereka berpikir mungkin kabut tersebut turun dari gunung di sekitar danau itu, atau perubahan suhu akibat badai semalam. Karena mereka bukan tinggal di perkotaan, David dan anaknya berserta seorang tetangga yang bernama Brand pergi ke kota untuk belanja persediaan makanan. Saat lagi asik berkendara, tiba-tiba mereka berpapasan dengan beberapa kendaraan militer penuh tentara yang terlihat sepertinya lagi terburu-buru. Setelah lama mengendarai mobil, akhirnya mereka sampai di supermarket. Di sana rupanya sudah ramai sekali dengan orang-orang yang sibuk menyetok makanan jika kalau badai datang kembali. Setelah selesai milih barang-barang yang dibutuhkan, mereka pun harus mengantri cukup panjang. Orang-orang yang sedang mengantri pun sibuk membicarakan kerusakan yang ada di rumahnya akibat badai semalam. Namun seketika mereka terdiam ketika mobil polisi dan pemadam kebakaran sedang terburu-buru terlihat menuju ke arah tempat tinggal David. Anaknya yang bernama Billy pun mengkhawatirkan ibunya. Namun ia ditenangkan oleh David dengan mengatakan bahwa tenang saja, ibu akan baik-baik saja. Di saat orang-orang sudah mulai tenang, tiba-tiba mereka digegerkan kembali dengan sirene kota pertanda bencana berbunyi. Dan ada seorang pria tua berlari terburu-buru ke arah supermarket. Sesampainya di dalam, ia berteriak meminta untuk pintu ditutup dan berkata bahwa temannya hilang di dalam kabut seperti telah diambil oleh sesuatu yang ia tidak ketahui. Beberapa orang menenangkannya, namun ada satu orang yang nekat keluar untuk menyelamatkan kendaraannya. Secara bersamaan, kabut sudah mulai ke arah parkir, dan saat seluruh badannya mulai ketutup kabut, ia berteriak seperti orang kesakitan. Kemudian terjadi getaran yang cukup kuat, seolah-olah terjadi gempa hingga merusak bagian toko dan orang pun terkena reruntuhan. Di situ orang-orang mulai dilanda kepanikan. Ada yang berpendapat itu berasal dari ledakan pabrik kimia. Tapi ada seorang paranormal bernama Carmody yang sangat percaya diri berkata bahwa jangan ada yang keluar karena kabut itu adalah pertanda kiamat dan membawa kematian. Sementara itu, seorang wanita memaksa harus keluar karena ia sangat mengkhawatirkan anak-anaknya. Orang-orang sudah melarangnya, namun ia bersikeras meminta tolong untuk diantar. Karena tidak ada yang mau menolongnya, ia pun kesal dan sedih menuju kabut seorang diri. Dari situ orang-orang semakin yakin kabut itu bukan gas beracun. Itu berarti ada sesuatu di dalam kabut yang membawa kematian kepada manusia. Sementara itu suasana di dalam toko sudah lumayan tenang dan kondusif. Orang-orang mulai mencari barang-barang yang mereka butuhkan, termasuk David yang hendak mencari selimut untuk anaknya. Setelah mendapatkan info kalau selimut ada di gudang, ia menitipkan anaknya.
Ia pun segera menuju ke gudang. Dan di sana ia mendapati generator yang berasap akibat kepanasan. Saat David mematikannya, secara bersamaan listrik di gudang itu padam. Ia pun kembali mencari selimut dengan bantuan lampu handphonenya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara dari balik pintu gudang. Setelah diperhatikan baik-baik, ia melihat seperti ada yang memaksa masuk ke dalam gudang. Tak lama kemudian datang beberapa orang yang ingin menyalakan generator. Di sana David menjelaskan bahwa ia telah mematikannya sebab khawatir terbakar karena kepanasan. Salah satu penjaga toko yang bernama Joko mengatakan bahwa ada yang menutupi ventilasi generator sehingga tersumbat alirannya dan menjadi panas berlebih. Beberapa dari mereka pun sependapat, dan akhirnya ia memutuskan untuk keluar untuk memperbaiki ventilasi tersebut. Karena ia berpikir ia menutupinya hanyalah benda kecil akibat gempa di awal tadi. Namun David pun sudah melarangnya dan menceritakan apa yang sudah ia lihat tadi. Mereka pun tetap tidak peduli dan dibukalah pintu secukupnya untuk Joko keluar. Mereka pun hanya melihat kabut tebal dan tidak terjadi apa-apa. Di situ orang-orang menertawakan David dan mengatakan bahwa David seorang penakut. Tak lama kemudian terlihat sebuah tentakel melilit kakinya. Dan ngerinya lagi tentakel lain bermunculan dan menggigit kakinya Joko. Melihat hal itu David pun menolongnya. Namun orang-orang yang dari tadi tidak percaya dengan David justru malah melongo ketakutan dan menjauh. David berusaha menolong, namun tentakel lain berusaha menolongnya. Hingga dengan terpaksa ia melepaskan tangan Joko. Setelah itu Joko pun ditarik ke dalam kabut dan menghilang. Pintu pun segera ditutup. Namun tentakel lain yang tersisa melakukan perlawanan dan untungnya berhasil dipotong oleh David. Pintu tertutup dan menyisakan potongan dari tentakel itu. Melihat hal tersebut, mereka hanya terdiam dalam kebingungan dan memutuskan untuk tidak memberitahu kepada siapapun yang berada di dalam toko. Tapi beberapa saat kemudian, asisten manajer yang bernama Oli mengatakan bahwa semua orang harus tahu agar tidak ada lagi orang-orang yang memaksa ingin keluar. Dan akhirnya David bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Namun beberapa dari mereka malah tertawa dengan kekonyolan yang mereka dengar, termasuk kepala toko. Dengan begitu akhirnya si kepala toko diajak ke gudang untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Ia pun menyampaikannya dengan orang-orang di toko, walaupun masih sulit diterima oleh semua orang. Namun mereka gotong royong untuk meningkatkan keamanan di dalam toko dengan barang-barang seadanya. Setelah dirasa cukup, David dengan beberapa orang berbincang menanyakan apakah ada senjata api di dalam toko. Sayangnya kepala toko mengatakan sama sekali tidak ada senjata api di tokonya. Namun seorang wanita yang bernama Amanda memiliki pisau yang diberikan oleh suaminya untuk berjaga-jaga. Lalu pisau tersebut dipercayakan oleh Oli yang terkenal jago dalam menembak. Saat itu beberapa orang memaksa keluar karena mereka masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Mereka keluar untuk mencari bantuan tanpa memperdulikan peringatan dari David dan yang lainnya. Dan di situ pun ada orang yang ingin keluar juga, tapi ia keluar untuk mengambil senapan yang berada di dalam mobilnya. Ia tetap percaya dengan David, oleh karena itu ia diikat tali di badannya agar kalau terjadi apa-apa orang-orang di dalam toko siap menariknya. Akhirnya mereka pun keluar. Tapi tiba-tiba tali yang tadinya terulur perlahan langsung menarik David dan kawan-kawan dengan sangat cepat. Tapi tiba-tiba talinya menjadi enteng. Mereka pun menariknya terus hingga terlihat darah yang membasahi tali yang disusul oleh potongan tubuh pria tersebut. Semua orang pun menjadi panik, histeris, dan menjadi percaya apa yang David katakan. Malam pun tiba, beberapa orang sedang terdiam di tempat masing-masing di dalam toko. Ada seorang pria yang ingin makan roti di dekat jendela. Namun dari kejauhan terlihat ada serangga yang ingin menempel di kaca. Seketika ia terkejut karena serangga yang menempel ukurannya cukup besar. Tak lama dari itu, serangga lain pun mulai berdatangan. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang emaknya serangga tersebut dan menghantam kaca hingga hancur. Akhirnya beberapa serangga pun masuk ke dalam toko dan menyerang salah satu wanita. Akibat sengatannya, wanita itu meninggoy dengan mengenaskan. Sementara itu, dua serangga paling besar pun ikut masuk ke dalam toko. Salah satunya berhasil memakan daging orang dari orang yang ia tangkap.
David melakukan perlawanan dengan kayu pel yang dilumuri minyak lalu dijadikan obor hingga berhasil membakar makhluk tersebut. Tersisa satu lagi yang sedang dikejar oleh Ollie untuk ditembak. Namun cukup sulit karena banyak orang-orang di sekitar yang berlarian. Hingga akhirnya makhluk tersebut tepat di belakang anaknya David. Untungnya David tepat waktu dan Ollie pun menembak makhluk tersebut hingga meninggoy. Setelah berjuang hidup dan mati, akhirnya serangan makhluk serangga berlalu dan malam pun semakin larut. Beberapa orang ada yang tertidur, namun ada juga orang yang mengakhiri hidupnya karena kena mental. Di sisi lain, orang-orang juga banyak yang membutuhkan obat-obatan, namun di toko hanya tersisa sedikit. Dengan begitu, David mengumpulkan orang-orang yang percaya kepadanya untuk pergi ke toko farmasi bertujuan mengambil obat-obatan. Untungnya, toko tersebut berada tepat di samping supermarket. Kemudian keesokan harinya sebelum berangkat, ia berpamitan kepada anaknya dan mengatakan bahwa ia akan segera kembali dengan selamat. Setelah itu, ia menitipkan anaknya kepada Amanda. Kemudian David dengan para relawan perlahan masuk ke dalam kabut tebal itu dengan membawa senjata seadanya. Singkat cerita, tibalah mereka di toko farmasi. Namun anehnya pintu tidak terkunci dan ada kemungkinan makhluk ganas tersebut sudah masuk ke dalam. Dalam ketegangan, mereka tetap menelusuri farmasi dan mengambil obat-obat yang mereka perlukan. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka melihat sesuatu yang mengerikan dan memanggil rekan lain termasuk David. Mereka semua melihat korban yang dibungkus jaring seperti sarang laba-laba. Tiba-tiba ternyata ada satu korban, yaitu tentara masih hidup. Dan ia mengatakan, kemudian anakan serangga tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Yang ternyata tubuh tentara itu dijadikan sarang oleh makhluk tersebut. Saat masih ngeri melihat tentara itu, tiba-tiba mereka diserang oleh laba-laba berukuran besar. Makhluk tersebut menyerang dengan menyemburkan jaring-jaring yang sangat mematikan. Apesnya, salah satu dari mereka harus terkena jaring di kakinya, hingga menyebabkan kulitnya terbakar dan pingsan. Mereka harus bergegas kembali ke supermarket membawa obat-obatan, dan terpaksa meninggalkan temannya yang sudah tak berdaya. Dengan rasa ketakutan, akhirnya mereka sampai ke supermarket membawa obat-obatan yang dibutuhkan. Saat kondisi mulai tenang, David dan kawan-kawan mengingat apa yang dikatakan oleh tentara yang menjadi korban di toko farmasi. Mereka curiga ada apa tiba-tiba tentara tersebut meminta maaf dalam keadaan sekarat seperti itu. Seolah tentara itu tahu apa yang terjadi tentang kabut dan makhluk yang ada di dalamnya. David dan kawan-kawan pun menghampiri seorang tentara yang memisahkan diri dari kerumunan. Duduk sendiri seolah sedang tertekan. David langsung menanyakan apa yang ia ketahui tentang kabut dan makhluk monster itu. Awalnya ia masih menutup-nutupi semuanya, namun karena merasa bersalah akhirnya ia membuat pengakuan di tengah-tengah orang. Ia mengatakan bahwa para militer telah lama meneliti dimensi lain. Para ilmuwan pun telah dikerahkan untuk meneliti dan berkomunikasi dengan makhluk lain di luar bumi. Tapi sayangnya terjadi kegagalan dan tanpa sengaja portal terbuka tanpa bisa tutup kembali, yang menjadikan kabut dan makhluk aneh itu datang ke bumi. Setelah membuat pengakuan, ia malah diamuk oleh orang-orang dan dipaksa keluar toko hingga menjadi santapan salah satu makhluk yang paling besar. Di malam harinya, tidak ada serangan hingga orang-orang bisa beristirahat. Dengan keadaan psikologi yang sangat kacau, David memiliki rencana untuk keluar dari supermarket bersama orang-orang yang ia percaya untuk menaiki mobil. Keesokan paginya, ia pun keluar supermarket untuk menuju mobil pribadinya, lalu pergi dari sana. Namun sayangnya, tidak semua selamat. Makhluk yang paling besar menyerang Ollie yang sudah sampai terlebih dahulu di mobil. Saat Ollie diserang, pistol yang ia bawa jatuh tepat di atas mobil David. Sementara itu, teman lainnya diserang oleh monster laba-laba seperti yang muncul di toko farmasi. Hingga menyisakan David yang telah mengambil pistol, Ollie, Amanda, anaknya, dan juga 2 lansia. Saat di dalam mobil pun, monster laba-laba sempat menyerang hingga menyebabkan kaca depan retak. Tapi entah kenapa monster itu meninggalkan mereka begitu saja. Dengan begitu, David langsung menghidupkan mobilnya dan perlahan menyusuri kabut tebal yang menutupi sepanjang jalannya. Orang-orang yang berada di dalam toko pun hanya bisa menatap saat mobil David melintas di depannya. David pun melanjutkan perjalanan ke rumahnya untuk menjemput istrinya. Namun, saat sampai di sana,
ternyata istrinya sudah jadi korban dari serangan monster itu. Tangis pun tak bisa ditahan lagi dari mata David dan temannya. Namun David harus melanjutkan perjalanan lagi dengan bahan bakar yang mulai menipis. Di tengah perjalanan, ia seketika berhenti saat melihat induk dari semua makhluk itu melintas di hadapannya. Monster itu sangat besar hingga sanggup menggetarkan daratan. Untungnya David dan kawan-kawan masih selamat dan melanjutkan perjalanan mereka hingga yang ditakut-takutan pun terjadi. Bahan bakar mereka habis. David, Amanda, dua lansia hanya bisa terdiam, sedangkan anaknya sedang tertidur pulas. Dalam keputusasaan, David mengeluarkan pistol dan menunjukkan seolah-olah mereka mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Menurut mereka cuma ada dua pilihan, mati tercabik dimakan monster atau mati bunuh diri dengan pistol. Rencana pun dijalankan dan yang dipilih mati dengan pistol. Namun ternyata peluru sudah habis saat David ingin membunuh dirinya sendiri. Di situ ia sangat frustasi, sedih, marah, semua campur aduk. Lalu ia keluar dari mobil dan berteriak menentang makhluk tersebut dan berharap ia mati seperti yang lainnya. Tak lama kemudian datanglah sesuatu dengan suara bergemuruh di jalanan. Dan ternyata itu adalah iring-iringan mobil tentara yang telah berhasil menyelamatkan beberapa orang yang masih bertahan hidup. Termasuk wanita yang di awal film yang memasak untuk keluar menyelamatkan anaknya. Para tentara juga dilengkapi persenjataan lengkap untuk melawan makhluk tersebut. Hingga mereka tetap aman selama perjalanan. Di sini saya sendiri tidak bisa membayangkan perasaan David yang telah membunuh temannya termasuk anaknya. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Peace out. Nih.